Halo saudara semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Katong Saudara. Di video kali ini admin akan menginformasikan daerah-daerah populer di Nusa Tenggara Timur. Ngomong-ngomong nih saudara semuanya, di NTT banyak loh daerah-daerah populer. Penasaran daerah-daerah di manakah itu dan apa yang menjadi tolak ukur sehingga daerah-daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah-daerah populer? Yuk simak penjelasannya berikut sampai selesai. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar saudara semua bisa dengan mudah mendapatkan informasi terbaru lainnya seputaran Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya di channel YouTube Katong Saudara. Di posisi yang kelima ada Larantuka. Ayo, siapa nih yang pernah kunjung ke Larantuka? Bu enak lah. Apa sih yang membuat daerah ini populer? Pasti masyarakat NTT sonde asingnya. Tradisi religi yang biasa dilakukan di Larantuka. Iya, prosesi Semana Santa. Menurut sejarah nih saudara semuanya, tradisi Semana Santa mulai sejak tahun 1510. Sejak ditemukannya patung Tuan Ma di pantai Larantuka akibat karamnya kapal Portugis. Atas perintah kepala kampung Leonama, patung Tuan Ma yang terdampar itu disimpan di rumah pemujaan. Hingga saat ini tradisi Semana Santa masih tetap dilestarikan dengan baik khususnya di kalangan umat Katolik. Dan tentu dengan jumlah pengunjung yang semakin tahun semakin bertambah. Wah, keren nih. Yang lebih mengembirakannya lagi, pemerintahan pusat melalui Kementerian Agama merencanakan agar tradisi perayaan Semana Santa menjadi ikon Katolik tingkat nasional. Wah, bagaimana saudara semuanya? Layakkah Larantuka dikategorikan sebagai salah satu daerah populer di NTT? Beri jawaban Anda di kolom komentar. Di posisi yang keempat ada Kupang. Sebagai ibu kota provinsi son heran lah kalau Kupang dikategorikan sebagai salah satu daerah populer di Nusa Tenggara Timur. Ngomong-ngomong nih ya saudara semuanya, penduduk kota Kupang muncul dari berbagai suku. Suku yang signifikan di Kupang yakni suku Timor, Rote, Sabu, Tionghoa, Flores, Sumba, dan beberapa suku kecil lainnya pendatang dari Jawa. Kupang menjadi pusat aktivitas masyarakat NTT, mulai dari masyarakat awam, mahasiswa, hingga kalangan pemerintah. Hal ini dikarenakan segala fasilitas baik di bidang kesehatan, pendidikan, pusat perbelanjaan di kota ini sudah cukup memadai. Kalau seandainya ada saudara Pukawan atau keluarga yang kena sakit, pasti larinya ke kota Kupang untuk mendapatkan pertolongan secara medis di rumah sakit ternama seperti Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Kartini, Wirasakti, dan lain sebagainya. Atau kalau adik-adik dong yang mau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, pasti banyak yang datang kuliah di kampus-kampus ternama di kota Kupang seperti Undana, Unvira, Unkris, Muhammadiyah, Politeknik, Politani, Poltekkes, dan masih banyak lagi. Kota Kupang bedana. Di posisi yang ketiga ada Ende. Kalau saudara Pukawan dong sebut kota Ende, apa sih yang terlintas di benak saudara semuanya? Apa mengenai danau tiga warna yang sangat mempesona itu? Atau mengenai kota yang penuh dengan sejarah di masa silam? Ya, sebuah yang saudara pikirkan itu benar adanya. Kota Ende terkenal dengan pesona danau tiga warna yang sangat indah. Saking indahnya, danau ini pernah diabadikan dalam uang rupiah pecahan Rp5.000 pada tahun 1992. Hal tersebutlah yang membuat Danau Tiga Warna alias Danau Kelimutu terkenal di kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Hei, tunggu dulu. Bukan hanya itu saudara semuanya. Masih ada lagi hal menarik lainnya yang bisa kita temui di daerah Ende. Jika kita kembali ke masa silam, Ende menyimpan begitu banyak alur sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1934, Bung Karno diasingkan di kota Ende. Disinilah sang proklamator menemukan butir-butir Pancasila. Hingga saat ini, kota Ende pun dijuluki sebagai kota Pancasila. Wow.
sungguh luar biasa. Di posisi yang kedua ada Sumba. Jalan-jalan ke kota Sumba, jangan lupa nunggang kuda. Biar mahal belis nona Sumba, tetap ku perjuangkan demi masa depan. Pernahkah saudara semua membaca majalah ternama luar negeri yang memberitakan pesona keindahan daerah di Provinsi NTT? Kira-kira apa yang saudara rasakan? Pasti saudara semua merasa senang kan? Ayo jujur. Seperti halnya dengan daerah yang satu ini, yakni Pulau Sumba. Sumba selain terkenal dengan adat istiadatnya yang sangat kental, belisnya yang mahal, pesona alam di pulau ini juga sangat indah. Saking indahnya, Pulau Sumba terpilih sebagai pulau terindah di dunia versi majalah Fokus terbitan Jerman. Pada tahun 2016, Nihiwatu Sumba terpilih sebagai hotel terbaik di dunia. Lalu apa yang membuat hotel ini menjadi yang terbaik dibandingkan dengan hotel-hotel bergengsi lainnya? Usut demi usut nih ya Pak saudara semuanya, ternyata hotel ini mengembangkan kemewahannya dengan unsur budaya lokal. Oke lah, admin harap cara ini bisa ditiru oleh masyarakat daerah lain dalam proses pengembangan daerah masing-masing. Selain itu, di Sumba juga terdapat surf spot ternama di kalangan peselancar profesional. Wow. Di luar negeri saja Sumba sudah terkenal, apalagi di dalam negeri. Jadi senragulai kalau Sumba dikategorikan sebagai salah satu daerah populer di Nusa Tenggara Timur. Posisi yang pertama ada Manggarai. Siapa yang tidak kenal dengan daerah mata premium? Untuk itu, pembangunan berskala besar diprioritaskan di kawasan Taman Nasional Komodo, khususnya di kota Labuan Bajo. Hal ini juga dilakukan agar Indonesia sebagai tuan rumah mempersiapkan diri dalam pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dan ASEAN Summit 2023 yang berlokasi di Labuan Bajo. Bukan hanya itu Pak saudara semuanya, kunjungan wisatawan tidak terlengkapi jika belum menelusuri ikon wisata menarik lainnya di daerah Manggarai seperti Gua Batu Cermin, Istana Ular, Vairebo, Sawah Laba-Laba, dan masih banyak lagi. Selain itu, hal menarik lainnya yang ditemukan di daerah Manggarai yakni penemuan manusia purba Homo floresiensis pada tahun 2002 di liang buah Manggarai. Oke Pak saudara semuanya, demikian saja rangkuman daerah-daerah populer di Nusa Tenggara Timur. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara semuanya. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus turut berpartisipasi dalam proses pembangunan kawasan di Nusa Tenggara Timur. Baik sonde baik, loba moral lebih baik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.